Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal KSN tingkat provinsi bidang studi geografi. Nah, di sini ada sekitar 50 butir soal yang diujikan pada tahun kemarin. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Atmosfer adalah rumah bagi berbagai macam gas yang memiliki beragam manfaat bagi kehidupan di bumi. Urutan komposisi gas penyusun atmosfer dari yang terbesar ke yang terkecil adalah. Nah, yang dikatakan dengan atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi kita. Nah, atmosfer kita ini tersusun dari berbagai macam gas. Nah, gas yang paling besar yang terdapat di atmosfer di lapisan udara kita itu adalah nitrogen dengan unsur kimianya itu N2. Selanjutnya itu ada oksigen, di posisi kedua ada oksigen, dan yang ketiga ada argon, yang keempat itu baru karbon dioksida. Nah, untuk nomor satu itu opsi jawaban adalah yang poin A, yang option jawaban A. Nah, kita bahas seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. 78,09 itu nitrogen, 20,95% itu oksigen, 0,93 itu argon, dan 0,04 itu karbon dioksida. Sisanya itu gas-gas lain. Nah, di sini pertanyaan soal tadi, urutan komposisi gas penyusun atmosfer dari terbesar ke yang terkecil. Nah, yang terbesar itu ada nitrogen. Nitrogen lambangnya adalah N2. N2 itu nitrogen, O2 itu oksigen, argon, CO2 itu karbon dioksida. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Troposfer adalah lapisan atmosfer paling dekat dengan permukaan bumi. Ketebalan lapisan troposfer di daerah ekuator adalah 18 km. Sementara di kutub itu 8 km. Penyebab perbedaan ketebalan tersebut adalah, nah, troposfer merupakan lapisan atmosfer yang pertama atau lapisan atmosfer yang di bawah kali tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim. Nah, di sini daerah ekuator. Indonesia itu berada di daerah ekuator atau daerah khatulistiwa. Nah, daerah khatulistiwa itu selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Karena daerah tersebut mendapat sinar matahari sepanjang tahun, maka secara otomatis penguapan lebih besar terjadi di daerah ekuator atau daerah khatulistiwa, sehingga ketebalannya mencapai 18 km. Nah, untuk opsi nomor 2 ini dapat kita jawab, yaitu opsi jawaban yang ekuator lebih banyak mengandung uap air. Artinya sinar mataharinya tinggi dan curah hujannya juga tinggi. Artinya terjadi penguapan sepanjang tahun. Nah, itulah yang menyebabkan daerah ekuator memiliki lapisan troposfer 18 km. Nah, untuk soal yang nomor 3, salah satu gas yang terdapat pada stratosfer adalah ozon. Ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar tersebut. Terbentuknya ozon di stratosfer dikarenakan, nah, lapisan ozon terletak pada lapisan termosfer. Lapisan ozon itu merupakan lapisan yang sangat panas. Ozon itu berfungsi untuk pemancar gelombang radio. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Salah satu gas yang terdapat pada stratosfer adalah lapisan ozon. Nah, artinya di lapisan stratosfer itu terdapat lapisan ozon. Lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Pertanyaannya, terbentuknya ozon di stratosfer dikarenakan. Nah, ozon yang ada di lapisan stratosfer ini terbentuk karena Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 3. Salah satu gas yang terdapat pada stratosfer adalah ozon.
Ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar tersebut. Terbentuknya ozon di stratosfer dikarenakan. Nah, kita bahas untuk yang nomor 3. Ozon itu berada di lapisan stratosfer, di lapisan kedua atmosfer. Nah, fungsi dari ozon ini melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Ozon terbentuk di atmosfer melalui beberapa langkah proses kimia yang memerlukan bantuan sinar matahari. Di lapisan stratosfer, proses pembentukan ozon dimulai dengan pecahnya molekul oksigen atau O2 oleh radiasi ultraviolet dari matahari. Nah, jadi opsi nomor 3 itu adalah pemecahan molekul oksigen atau O2 oleh radiasi sinar ultraviolet, maka terbentuklah ozon. Nah, yang soal nomor 4, dampak perubahan iklim pada bidang pertanian amatlah kompleks dan bervariasi terhadap wilayah dan tingkat perubahan iklim. Khusus pada wilayah Indonesia, dampak yang paling sering dirasakan adalah berarti di bidang pertanian. Indonesia itu terletak di daerah ekuator atau di garis khatulistiwa. Daerah ekuator atau daerah khatulistiwa itu selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun dan memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Nah, ketika iklim ini berubah, maka apa dampak yang dirasakan? Dampak yang dirasakan adalah perubahan curah hujan. Artinya ketika iklim terjadi bisa saja yang dahulunya curah hujannya tinggi bisa menjadi rendah tergantung bagaimana iklim berubah nantinya. Nah, soal yang nomor 5, ketika pagi hari sinar matahari terasa hangat menyentuh kulit dibandingkan saat siang hari. Faktor utama penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah, nah, untuk yang nomor 5 ini, kenapa pada pagi hari kita sinar matahari terasa hangat menyentuh kulit dibandingkan saat siang hari. Untuk soal yang nomor 5 ini adalah jawabannya sudut datang sinar matahari. Nah, karena pada pagi hari itu sinar matahari itu lebih lebih condong penyinarannya sehingga itu terasa hangat menyentuh kulit. Nah, maka itu jawaban nomor 5 itu adalah sudut datang matahari. Nah, untuk soal yang nomor 6, pernyataan yang benar tentang gerakan angin siklon adalah, nah, angin siklon adalah angin yang berhembus karena daerah yang bertekanan rendah dikelilingi oleh daerah yang bertekanan tinggi. Atau di sini jawabannya adalah angin yang gerakannya putar keliling, angin yang di belakang utara putarnya searah dengan jarak jam. Nah, jawabannya adalah yang option A. Angin yang gerakannya berputar ke dalam mengelilingi daerah tekanan minimum. Nanti untuk pembahasannya dapat dilihat di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Angin siklon adalah angin yang terjadi akibat daerah yang bertekanan rendah dikelilingi oleh daerah yang bertekanan tinggi. Artinya ada daerah yang bertekanan rendah dikelilingi daerah yang bertekanan tinggi. Sehingga angin bergerak ke dalam, ke daerah yang bertekanan rendah tadi. Nah, untuk jawaban yang nomor 6 itu yang option A. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 7, Indonesia sangat diuntungkan dengan letaknya di garis ekuator yang memiliki iklim tropis. Selain itu, Indonesia juga terhindar dari bencana angin topan. Faktor yang menyebabkan Indonesia terhindar dari bencana tersebut adalah, nah, untuk soal nomor 7 ini, maka adik-adik harus memahami teori tentang angin pasat dan angin antipasat. Nah, angin pasat adalah angin yang berhembus dari daerah subtropik menuju daerah tropik di ekuator bumi. Nah, untuk jawaban nomor 7 ini, itu adalah suhu udara. Oke, suhu udara. Nah, ini yang lebih tepatnya itu tekanan udara. Kalau tekanan udara berarti opsi jawaban kita itu B.
Suhu udara terdapat di sekitar daerah tropik sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah subtropik. Nah, angin pasat adalah angin yang berhembus dari daerah subtropik menuju daerah tropik. Nah, ketika angin pasat tenggara bertemu dengan angin pasat timur laut di daerah tropik, maka daerah tropik itu disebut dengan daerah DKAT atau daerah yang aman dari angin topan. Nah, daerah DKAT itu adalah daerah yang memiliki tekanan udara yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Artinya ketika angin pasat tenggara tadi berhembus dan bertemu dengan angin pasat timur laut di daerah tropik, ketiganya sama-sama memiliki tekanan udara yang sangat tinggi. Tetapi daerah ekuator itu memiliki tekanan udara yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan subtropik. Maka tekanan udara di situ akan menjadi stabil, artinya tidak ada angin topan. Nah, itu sebenarnya yang paling cocok di sini tekanan udara. Bukan suhu udara sih, kalau menurut saya itu lebih tepatnya tekanan udara. Nah, karena di sini tidak ada opsi jawaban yang paling tepat, maka untuk sementara kita jawab ini jawaban yang B. Karena tidak ada opsi jawaban yang lebih tepat, entah itu typo, entah ada jawaban yang lain, saya tidak tahu. Kalau adik-adik mempunyai jawaban yang lain, nanti silahkan komen di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya itu yang si jawaban B. Kalau di sini tekanan udara. Tapi ya sih yang jawaban B ini yang lebih mendekati jika kita bandingkan dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Lereng gunung api aktif sering terlanda bencana erupsi, namun banyak ditinggali oleh penduduk karena artinya maksud soal itu kenapa masyarakat banyak tinggal di lereng gunung api walaupun dia tahu bencana erupsi itu besar di sana. Nah, faktor yang mempengaruhi orang tinggal di lereng gunung api itu adalah tanahnya subur dan kecukupan air. Nanti di lereng gunung itu airnya banyak, tambah tanahnya juga subur untuk lahan pertanian. Contohnya seperti menanam sayur. Oke, nomor 9. Salah satu alasan dipindahkannya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan adalah Oke, ini berita yang lagi hangat-hangatnya beberapa tahun terakhir ini. Nah, itu salah satu alasan pemerintah memindahkan Indonesia ke Kalimantan itu dikarenakan keamanan dari bencana alam gempa bumi dan gunung meletus. Kalau bertambahnya para imigran itu tidak, polusi udara dan suara iya, kemacetan dan keruwetan lalu lintas juga iya, kemahalan dan ketersediaan lahan tidak masuk prioritas. Nah, itu lebih tepatnya keamanan dari bencana alam, gempa bumi, dan gunung meletus. Walaupun yang poin B, poin C itu juga betul, tapi alasan utama pemerintah itu keamanan dari bencana alam dan gempa bumi serta gunung meletus. Nah, daerah Kalimantan itu daerah yang aman dari bencana gempa bumi dan gunung meletus karena tidak berada di kawasan jalur pegunungan muda sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Artinya dia tidak dilewati oleh jalur pegunungan muda. Nah, kota Jakarta sering mengalami banjir dan rob atau artinya ambruk bablas yang merupakan akibat dari kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah, banjir dan pasang naik air laut, pemanfaatan lahan, genangan air pasang, banjir, kenaikan muka air laut, dan amblesan. Kenaikan muka air laut itu iya, penurunan permukaan tanah juga iya, banjir dan pasang naik air laut itu tidak, pemanfaatan lahan, genangan air pasang tidak, banjir kenaik. Jawaban yang nomor 10 itu adalah yang opsi jawaban E, itu lebih lengkap jawabannya. Yang A sama yang B itu benar, tapi yang lebih lengkap itu yang poin E. Oke, Adik, sampai di sini dulu, sampai soal nomor 10. Insya Allah besok kalau waktu saya ada, saya bahas lagi soal yang nomor 11 sampai soal selanjutnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.